missing someone. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bareng aku lagi Aima Ayu Indrawati. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai jalur masuk di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD Bekasi. Siapa sih yang nggak kenal dengan STTD Bekasi, sekolah paling 5 dengan jumlah pendaftar terbanyak di Indonesia? Oke, pada pembahasan kali ini izinkan aku membahas mengenai jalur masuk di PTDI STTD Bekasi khusus Sound One and Only ini aja, karena dia itu berbeda dari sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenhub yang lain. Mengapa? Karena dia ada jalur pola pembibitan pusat Kemenhub dan jalur pembibitan pemerintah daerah. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas runtut mengenai jalur masuknya, dan bagaimana yang kedua itu bagaimana penjelasan per Polbid Pemda itu apa, Polbid Pusat Kemenhub itu apa, lalu kuota formasi per tahun 2020 itu gambarannya seperti apa, dan 2021 ini nanti seperti apa, dan formasi untuk Pemda sendiri tuh di STTD Bekasi itu sudah MOU atau kerjasama dengan berapa Pemda, provinsi, kota, kabupaten, serta proses seleksinya sendiri. Jadi nanti akan aku bahas secara rinci, lengkap, dan semoga penjelasanku nanti hingga akhir bisa kalian pahami dan cermati. Oh iya, jika informasi ini sangat bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share info ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, langsung aja ke pokok bahasannya, yaitu mengenai jalur masuk di STTD Bekasi. Yang pertama yaitu aku ingin membahas tentang jalur masuk STTD Bekasi itu sendiri. Jadi guys, jalur masuk STTD Bekasi pada tahun 2020 itu sudah murni pure 100% diarahkan untuk ke jalur pola pembibitan, di mana dia tidak membuka jalur reguler non pola pembibitan maupun mandiri. Jadi pada tahun 2020 kemarin ya mereka hanya merekrut satu kali penerimaan aja, yaitu pola pembibitan, di mana nanti pola pembibitan nantinya lulusnya akan diperuntukkan untuk mengisi posisi-posisi kosong di pemerintahan, baik itu di lingkungan Satker Kemenhub maupun di Pemda provinsi, kota, kabupaten yang telah menyiapkan formasi per kota di setiap daerahnya, seperti itu. Jadi perlu kalian garis bawahi, per tahun kemarin itu STTD Bekasi itu sudah tidak menyelenggarakan program reguler non pola pembibitan dan mandiri. Jadi ya udah satu kali penerimaan itu aja bersama dengan sekolah kedinasan lainnya yang dinaungin oleh Kemenpan RB penerimaannya, dan dengan kuota yang segitu. Menurut aku ya Pemda ini lumayan banyak sih, tapi kan ada banyak Pemda, kota, kabupaten, provinsi kan di Indonesia. Nah, apakah daerah kalian masuk di dalam formasi kita? Let's see, mari kita tunggu informasi resminya. Jadi seperti itu. Jadi kalau di PTDI STTD Bekasi itu jalur masuknya itu per tahun 2020 kemarin itu sudah hanya pola pembibitan aja, di mana pola pembibitan itu terbagi menjadi dua, yaitu Polbid Pemda, di mana lulusannya nanti diperuntukkan untuk mengisi posisi kosong sesuai dengan domisili mereka di Dishub Pemda, kota, kabupaten, provinsi, dan jalur reguler pola pembibitan yang untuk Polbid Pusat Kemenhub. Seperti itu guys penjelasan dari jalur masuk STTD Bekasi sendiri. Yang perlu kalian garis bawahi ya, ada dua ya jalurnya, yaitu ada satu sih cuma dibagi dua, yaitu untuk Polbid Pusat Kemenhub dan Polbid Pemda. Nah, itu untuk yang poin pertama dan kalian harus pahami. Lalu yang kedua, aku ingin membahas mengenai detail masing-masing
masing-masing dari peruntukannya. Jadi kan udah dijelaskan kan tadi, dibagi ada satu penerimaan dengan 2 jalur. Nah, apabila kalian, jadi kalau Polbit Pusat Kemenhub itu bedanya dengan Polbit Pemda di letak kerjanya setelah kalian lulus nanti. Kan nanti kedua jalur ini kan diperuntukkan untuk menjadi seorang ASN atau PNS. Nah, di Polbit Pusat Kemenhub sendiri itu nanti kalian akan ditempatkan di seluruh satker di lingkungan Kementerian Perhubungan yang sesuai dengan jabatan kalian saat lulus nanti, disesuaikan dengan posisi yang kosong di mana. Jadi maksudnya pusat di sini tuh bukan berarti kalian akan ditempatkan di pusat kota, yaitu di ibu kota, dalam artian di Jakarta, enggak seperti itu. Jadi nanti kalian lebih luas cakupannya, karena kan nanti disebar di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan satker di lingkungan Kemenhub yang membuka atau yang menerima atau yang menyesuaikan dengan anjab atau analis jabatan ya. Jadi tuh jabatan kalian itu sesuai di mana dan posisi yang kosong di mana. Jadi menyesuaikan itu. Untuk penjelasan Polbit Pusat Kemenhub seperti itu guys penjelasannya. Dan untuk Polbit Pemda sendiri itu diperuntukkan bagi calon taruna di mana dia harus wajib berdomisili di daerah kota, kabupaten, provinsi tersebut dibuktikan dengan KTP atau KK. Jadi perlu digarisbawahi sebenarnya Pemda ini sendiri itu memang khususan untuk putra-putri daerah lah istilahnya. Jadi memang STTD Bekasi itu bekerja sama dengan Dishub Provinsi Kota Kabupaten untuk memunculkanlah bibit-bibit transportasi yang unggul dan berdaya saing. Jadi seperti itu MOU antara STTD atau Kemenhub dengan Dishub dalam rangka penyelenggaraan SDM transportasi ya melalui si pencatar ini dengan jalur Pemda. Nah, selain itu ketika kalian nantinya ditempatkan di suatu daerah, misal nih di Pemda tertentu ya, di Pemda tertentu lah ya, misal kalian ditempatkan di Provinsi Kalimantan Selatan di Subprovinsi Kalsel ya, nanti kalian sampai kalian lulus dari pendidikan STTD ya nanti kalian penempatannya ya di Dishub Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kalian sudah menjadi tanggung jawab lah istilahnya dari Dishub BKD Dishub Provinsi Sulawesi Selatan ini. Jadi seperti itu gambarannya guys. Jadi kalian tidak usah khawatir kalian nanti ditempatkan di mana ya. Untuk Pemda kan udah pasti kalian akan sampai akhir pun kalian akan menjadi tanggung jawab dari provinsi kalian tersebut. Nah, bagi yang Polbit Pusat Kemenhub ya nanti kalian akan menunggu pengumuman-pengumuman selanjutnya, pengumuman-pengumuman lebih jelasnya ketika kalian sedang menjalani pendidikan nanti ya, nanti kalian akan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan formasi kosong pada saat kalian lulus nanti. Seperti itu sudah disiapkan, sudah direncanakan dan sudah ada tempatnya gitu. Jadi kalian nggak usah gimana ya, nggak usah ini beneran nggak sih atau ini abal-abal nggak sih dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu berpikir ribet, dalam artian itu nggak usah terlalu berpikir yang overthinking lah intinya ya. Kalian nanti akan kalau di Polbit Pemda atau Polbit Pusat Kemenhub ya diperuntukkan untuk menjadi seorang PNS atau ASN seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasannya yang agak panjang ya. Maaf. Dan yang ketiga yang ingin aku bahas yaitu mengenai kuota formasi pada tahun 2020. Nah, for your information, kuota formasi untuk di PTDI STTD Bekasi, di mana PTDI ini ada 3 prodi yang membuka dan memang STTD Bekasi itu lebih banyak membuka kuota untuk Pemda sendiri, yaitu sebanyak 744 kuota untuk Polbit Pemda. Mengapa demikian? Karena ya memang provinsi kota kabupatennya itu juga banyak kan, seluruh Indonesia itu kan pasti banyak ya provinsi kota kabupatennya. Jadi ya 744 formasi itu
yang disediakan untuk Polbit Pemda STTD Bekasi sendiri. Untuk lebih jelasnya nanti ketika kalian ada informasi resmi di web pencatat.debhub.go.id, silahkan dicek apakah daerah kalian masuk ke dalam Polbit Pemda, silahkan dicek sendirian. Nah, untuk Polbit Pusat Kemenhub sendiri itu kuotanya ada 168, jadi 744 versus 168, jadi memang nggak banyak, dalam artian itu ya sudah disesuaikan dengan porsinya gitu. Jadi kebutuhannya berapa, ya nanti ini yang akan dipersiapkan untuk mengisi posisi kosong di lingkungan Kementerian Perhubungan. Seperti itu guys, untuk kuota masing-masing. Apakah tahun ini akan membuka lebih banyak? Pasti, karena ya semakin tahun kan pasti semakin banyak MOU dengan para kadis hub provinsi, kota, kabupaten lainnya yang belum bekerja sama kan. Jadi apakah nanti daerah kalian yang tahun lalu belum ada, tahun ini ada? Nah, silakan nanti kalian bisa cek sendiri seperti itu. Dan ya, penjelasannya seperti itu ya. Lalu untuk poin yang keempat yang ingin aku jelasin yaitu Pemda. Nah, Pemda di sini dalam artian itu kan kalian nanti bertanggung jawab dengan bertanggung jawab di bawah naungan BKD masing-masing daerah. Jadi nanti kalau di Kementerian Pusat kan ada BKN kan, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, kalau kalian di daerah nanti kalian akan bertanggung jawab di bawah naungan BKD, Badan Kepegawaian Daerah masing-masing pemerintah daerah kalian nantinya. Jadi di STTD sendiri itu kan kemarin membuka 197 Pemda untuk provinsi, kota maupun kabupaten. Ini aku bacain salah satunya ya, enggak banyak-banyak. Jadi untuk provinsi Bali aku kasih contoh, itu dia itu membuka untuk Pemda Provinsi Bali itu 5 orang, untuk Pemda Kabupaten Kelungkung itu 4, Pemda Kabupaten Karangasem 2, Pemda Kabupaten Tabanan 3, Pemda Kabupaten Gianyar 3. Jadi tuh ya nanti yang dibutuhkan atau yang sesuai dengan kuota ya cuman 3 orang ini aja, seperti itu. Jadi kalau Bali itu ya Pemda yang membuka saat tahun lalu itu hanya Provinsi Bali, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Gianyar. Cuman itu aja. Itu sedikit gambaran sebagai contoh untuk Provinsi Bali, seperti itu guys. Dan apakah tahun ini akan lebih banyak? Ya mari kita lihat ya. Jadi itu memang tergantung MOU juga sih, karena kan kita juga nggak bisa memaksakan suatu daerah itu untuk ikut atau ikut bekerja sama. Jadi itu menyesuaikan juga kebutuhan SDM di tiap-tiap Pemda, seperti itu guys. Paham nggak sih? Paham lah ya. Lalu untuk proses seleksinya, nah ini yang menarik. Untuk proses seleksi Polbit Pemda nanti, misal nih sebagai contoh tadi kan ada Pemda Kabupaten Gianyar membutuhkan 3 orang, ya nanti kalian akan bersaing dengan 3 orang itu. Paham nggak maksudku? Jadi misal nih kalian takut ingin mencoba Polbit Pemda, ya kalau misal Polbit Pemda daerah kalian itu termasuk ke dalam formasi ini, kalau aku jadi kalian, aku akan mengambil Polbit Pemda itu sendiri. Mengapa? Di samping nanti aku akan kembali ke daerahku ketika aku lulus nanti, ya aku hanya bersaing dengan putra-putri daerah di kabupaten atau di posisi tempat aku domisili saat ini aja. Jadi tuh ya kalian nggak seleksi secara nasional seluruh Indonesia gitu ya, nanti kalian saingannya ya hanya anak-anak dari Kabupaten Gianyar doang. Jadi memang lebih sempit gitu cakupannya, jadi persaingannya juga nggak semakin meluas atau persaingannya tidak semakin ketat, seperti itu guys. Jadi untuk daerah-daerah khususnya putra-putri daerah 3T itu memang
jarang kan. Nah aku memang saranin banget sih, maksudnya ini kan program bagus gitu loh. Sekolah Kedinasan Kemenhub itu menyediakan penerimaan di mana lulusnya nanti akan diperuntukkan untuk menjadi PNS. Ya ya silahkan gitu jika kalian ingin memperjuangkannya, seperti itu guys. Karena peluangnya kan nggak sebesar peluang masuknya itu besar banget gitu loh, karena kan memang karena nanti kalian kan kalau Pemda kan lingkup persaingannya ya antar Pemda itu sendiri, seperti itu guys, enggak dikelompokkan secara nasional per prodinya, seperti itu. Nah untuk Polbid Kemenhub sendiri ya nanti kalian akan bersaing dengan secara nasional dari manapun itu asalnya, seluruh Indonesia, tidak tanpa terkecuali gitu. Jadi memang lingkup persaingan di Polbid pusat itu lebih sengit, dalam artian itu ya kalian nanti akan bersaing dengan putra putri daerah seluruh Indonesia. Nah kalau Polbid Pemda nanti kalian saingannya ya hanya putra putri daerah kalian sendiri gitu, seperti itu guys. Sedikit gambaran umumnya. Jadi untuk ada yang bilang sih surat rekomendasi gubernur, wali kota atau bupati itu berpengaruh nggak sih? Enggak ya, jadi itu memang benar murni karena nilai. Jadi misal kalian dapat rekom tapi nilai kalian nggak bagus ya nggak bakal masuk juga. Maksudnya itu ini kan sistem gugur, penilaiannya fair, jadi ya kalau misal kalian memenuhi dan kalian cukupi kuota, kalian unggul daripada yang lain, ya kalian yang akan masuk, seperti itu guys. Penjelasan dari jalur Pemda Polbid di STTD Bekasi. Nah sekian yang dapat aku sampaikan dari ke 5 poin ya, 5 poin yang aku sebutkan tadi. Mungkin kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas mengenai penjelasan dari aku, silahkan kalian drop komen kalian, pertanyaan-pertanyaan kalian, dan insya Allah akan aku balas untuk next konten atau video. Nanti aku akan update terus mengenai informasi-informasi perkembangan mengenai penerimaan si pencatat tahun 2021 di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Oke, aku pamit undur diri. Apabila ada penjelasan atau perkataanku yang belibet atau kurang memuaskan kalian, mohon maaf. Dan jangan lupa bagi kalian like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis, ya nggak sih? Gratis banget kan? Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.